Ya ngene iki sing garakno bencekno ya ngene. Sampeyan ngerti bencekno iku bahasa apa? Bahasa Prancis ya. Wali kota ngomong, "Ojo kuwatir, sing penting warga Surabaya, KTP Surabaya, maka langsung akan ditangani terutama untuk pasien kritis dan pasien kronis. Iki nek iso mbayar Mas yo titik bayar. Duweke mbae ta ya apa?" Halo, assalamualaikum, bolo-bolo Susana. Ya apa kabar dino iki? Posone tetap lancar, aktivitasnya tetap lancar kan? DPR on the spot balik mana ambek aku Cak Aldo sing bakal bahas apa sih sing lagi terkini saiki sing lagi dirasakno ambek masyarakat Surabaya terkait kinerja DPRD dan juga pemerintah Kota Surabaya. Lah, dino iki aku bakal ngobrol-ngobrol masalah BPJS terutama sing PBI sing akhir-akhir iki rame akeh sing dinonaktifno ya. Statusnya menjadi tidak aktif. Sakjane selama iki sopo sih sing gawe ulah sampai ada ribuan ya nama atau nomor induk kependudukan yang non aktif di status BPJS PBI. Wis gak usah fitnah, gak usah ngarani sopo-sopo. Dino iki aku wis bareng ambek Dr. Michael Leksodimulyo MBMKes. Beliau bakal tak takoni, tak interogasi. Sakjane gonjang-ganjing masalah BPJS PBI sing akeh sing gak aktif iki opo sih penyebabnya? Dadi awak dhewe gak saling fitnah, gak saling ngarani lek gak sesuai faktane ya. Selamat siang Dr. Michael. Selamat siang Mas Aldo. Selamat siang juga untuk Bolo Dulur Susana. Iya, sehat ya Dok ya hari ini? Alhamdulillah luar sehat. biasa. Luar biasa. Lebih nyetil daripada biasanya ya. Masya Allah iya ta. Iki gurung lunas iki. Lunas bulan depan. Iya, Dok. Saya pun juga mendengar kabar ya banyak penonaktifan status BPJS PBI terutama untuk warga Surabaya dan jumlahnya tidak sedikit Dok, bahkan sampai ribuan. Nah, awal-awalnya kan masyarakat ini ngarani Pemkot Surabaya lah, Dinsos lah, sopo lah yang berkaitan dengan BPJS PBI ini. Sakjane latar belakang dari gonjang-ganjing ini ya Dok ya, tentang masalah PBI BPJS yang tengah dipersoalkan masyarakat Surabaya. Ini seperti apa Dok sejauh DPRD dalam mengawasi kebijakan penonaktifan peserta PBI BPJS agar tidak merugikan masyarakat yang tidak mampu? Iya. Ya ngene iki sing garakno bencekno ya ngene. Sampeyan ngerti bencekno iku bahasa apa? Bahasa Prancis ya. Ya ngene iki, Mas. Soalnya apa? Sing diarani ku Pemkot. Nah, lah lek kena Pemkot iki kan urusannya ambek DPRD lho. Lek Pemkot kaya ngono ya apa DPRD-ne kan ngono. Sing ngawasi iki sing mbleang. Lah terus mari ngono kene mulai noto. Sakjane iki rusake iki nang ndi to iki? nah. Delalah Mas. Iki ana kabar bahwa sebenarnya korsletingnya iki mbundele iku duduk nduk Dinas Kesehatan Surabaya Mas, bukan di Dinsos, bukan Dukcapil. Apa maneh sing jenenge BPJS Surabaya. Waduh, sakno tertuduh tapi gak salah iki. Kan mangkane iki di istilahnya iku diudali Mas, dionceki sing jenenge masalah iki apa ceritane. Iya toh? Nah, tak ceritoni saiki. Data dari Kemensos RI itu diambil dari data matengan Mas. Tahun yang kemarin. Oh, tahun kemarin. Sebelum Februari. Iya. Iya toh? Nah, yang dipakai BPJS iku sing datane Kemensos Mas. Jadi bukan data dari daerah. Oke. Jadi Kemensos iki ngomong, "Wo iki sing melarat, iki sing enggak miskin." Iku yang dipakai di BPJS. Padahal perubahannya di Kota Surabaya ini real time datanya. Selalu update terus. Iya Mas, iku jenenge kuno. Saiki lek misalnya hot news sampai enggak hot news kalau sampai nduk media kan yo ado sing gak hot news iku kan wis isole enggak iso tinggal lah datane iku. Data basi bisa dikatakan seperti itu. Data kelamaan. Tapi kan Kemensos iku yo kudu hati-hati ya. Mosok wong diomongi lek miskin delalah dhek motore loro. Kan gak pas ya. Nah, oleh sebab itu sekarang ini untuk Dukcapil itu sudah menuju data real. Iya. Dinsos juga, Dinkes juga,
BPJS juga. Jadi kalau yang saya melihat di kota, iki kan wis diceluki kabeh iki dinas-dinas iki. Diceluki ambek Komisi D. Ya apa iki ceritane kok padha ribut ngene nduk Surabaya iki kan. Nah, terus mari ngono. Kita melihat masalahnya lu sakno ya. Dituduh tapi enggak gawe. Berarti sing enggak perlu dibenahi itu adalah data dari Kemensos. Jadi data ini harus punya link ke Surabaya, Mas. Bener. Data real time itu harus dibenerno. Lho ya apa ceritane lha apa kok dibenerno lho saiki lho. Wong sugih hari iki dikatakan mampu, sesuk iku dikatakan tidak mampu iku iso, Mas. Soalnya apa? Dhek kena penyakit, entek-entekan duwike. Didol omahe, didol kendaraane supaya nyawane iku iso slamet. Bener. Aku dokter, Mas, aku ngerti. Nggih. Lah mangkane iku aku melihat gejala kaya ngono kuwi. Artine real time itu harus merupakan tujuan pokok untuk menolong kaum miskin iki. Lah dibilang kaum miskin iku kan berkaitan ambek data, Mas. Data. Sekarang saya mengatakan bahwa di Indonesia iki punya patokan bukan dari penghasilannya berapa, Mas. Tapi pengeluarannya itu kurang dari 750.000 per bulan. oh, Sampeyan ro ta ngono iku. Wocon Mas iku nang Google ono, Mas. Waduh. dalam artian gini, 750.000 per bulan ke bawah. Iya, Iku secara logika nih zaman saiki, kan wis gak mungkin dok. Sakmono dicukup gawe kebutuhan saulan pemane wis keluarga ya. Lek bujang ngono mungkin sik iso mangan nono tonggo misalnya, apa nono dulure sing satu wilayah. Lek ono buka puasa dek gantian kampung iki, kampung Lek sebelah. ngono golek takjilan kan gitu ya. Tapi itu real time katanya Dr. Michael tadi ya. Iya. Di bawah 750.000 dan itu masih ada datanya. Iya. Itu loh ya. Masih ono, iya. Jadi sebetulnya pola yang dibuat DPRD Surabaya untuk mereaktivasi tadi ya. Gejala kan pengennya ayo po aktif no maneh. Aku ben kontrol nang dokter nang rumah sakit nang puskesmas. Iki yo gak bayar maneh. Terus duit tekon dilek misale pengeluarannya 750.000 mengisor dan penghasilannya ya rok-rok asem. Misalnya ngono, Dok. Gimana, Dok? Iku resepe mek pasrah tok, Mas. Aku gak iso bayar baba wis sing penting aku urip iso mangan wis ngono. Pasrah. Lah, masalahnya bukan itu. Kita kembali ke data ya. Iya. Datanya itu kurang lebih 45.000 sekian itu yang dinonaktifkan. Mulai 1 Februari, Mas. 45.000. 45.000 orang. Khusus Surabaya tok. Iya, Surabaya tok ya lah apa aku ngurusi wong kota-kota liya, Mas. 45.000. Iya. Iki nduk Surabaya 45.000. Lah 45.000 itu terdiri dari pasien sing kudune kontrol karena kanker misalnya. Pasien sing kudune cuci darah. Pasien sing kudune apa ya kontrol karena TBC dan lain sebagainya. Begitu sampai nduk rumah sakit Ditolak. langsung diomongi, "Maaf ya Pak Bu. Iki kartumu iki non aktif." Lah terus ya apa solusine? Ya mbayaro. Waduh loro atine. Wis loro kanker ditambahi maneh loro mah iki gara-gara duit gak ono. Iya. Kan ngono. Jadi Mas, ini harus perlu dipikirkan solusi bersama. Karena ini bukan masalah dari daerah tapi masalah dari nasional sebenarnya. Iya. Dari Kemensos itu yang harus membenahi datanya. Karena vonis untuk ini masuk PBI BPJS dan tidak masuk PBI BPJS. BPJS itu mek manut tok ambek datae Kemensos. Jadi ini kalau dikatakan pasien ini pasien miskin, ya wis dhek wis tak kei PBI. Oh ternyata dia bukan miskin. PBI ini dicabut ngono tok BPJS sebagai eksekutor bukan sebagai pemberi keputusan. Jadi eksekutor sistemnya aja. Opo jare datane Kemensos kan gitu ya, Dok. Jadi dhek ya gak iso disalahno. Kok nek nyalakno Kemensos ojo nyalakno aku ngono BPJS sing pusat ya to. Apa maneh sing jenenge BPJS Surabaya, Mas? Sakno Mas kepala BPJS wis dile nang Malang sakno. Gak lho apa-apa. Dek gak salah, dile diganti saiki. Iya. Ya insyaallah lek sing penggantine iki rada apa ya? Punya ketegasan,
apa jenenge kebijakan yang bagus. Ya. Nah, saiki ono kebijakan yang bagus, Mas. Tapi dari wali kota. Nah, ya apa iki, Dok? Jos iki. Wali kota kita itu memberikan kebijakan lek kowe ditolak perkara BPJS-mu iku mati, wali kota ngomong, "Ojo kuwatir, sing penting warga Surabaya duduhno iki KTP Surabaya, maka langsung akan ditangani terutama untuk pasien kritis dan pasien kronis." Pasien kronis itu yang pasien yang harus kontrol maneh ya, tiap bulan atau tiap minggu gitu. Jadi solusi itu dari wali kota. Ya. Tapi bagaimana dengan reaktivasinya? Reaktivasi itu bisa dilakukan, mohon maaf, langsung dari rumah sakit itu bisa. Ya. Loh kok iso? Loh kok ono maneh ku ceritaan kok wonge kon bayar. Nah, ini tergantung rumah sakitnya. Rumah sakit kalau bisa memberikan pelayanan prima bagi pasiennya, ikut tengerono. Soalnya apa? Oh baik Bu, Pak, saya usahakan solusinya. Ikut jos, teko maneh nang kono. Tapi lek dikon mulih, waduh, ini nanti diurus lagi ke BPJS. Wis tengerono wonge, cateten jenenge, laporno nang DPRD. Iku jenenge bencekno pol. Iku barang kaya ngono iku saiki wis hampir punah. Tapi kalau dhek iki gak ono kepedulian ambek warga, omongane pasti ngono, Mas. Lah, terus saya juga mengejar. Loh iki terus ya apa lek warga iki dikon mulih kan dhek kan gak dicuci darah iki sok dhek sesek dan bisa ada kematian di situ. Ya. Maka apa yang dikatakan BPJS waktu kita pertemuan? Ngomong ini, Mas. Sebenarnya di semua rumah sakit itu ada PIC-nya per daerah. Loh kalau lek ngono harusnya rumah sakit iku fotoe PIC ku ya templekno nang dinding rek. Ya, selama ini ndak ada memang. Gak ono. Terus ada. Sebagian Anda sebagian gak ono. Ono sing kok ono sing ono. Iya, tapi akeh gak ono ya. Nah, terus mari ngono. Harusnya kan sudah ada PIC-nya. Administrasi rumah sakit, Pak, Bu, sebentar ya saya usahakan lho. Ngono ku lho wong loro iku aja digawe loro ati pisan. Jarang ono sing ngomong ngono, Dok. Wis apa maneh sing ngantri wae, Mas. Nah, Ya toh. gopo. Gopo. Nah, terus mari ngono dhek kan iso telepon. Kan ono tulisannya PIC. Bener. Bu, Pak, ini penyakit kronis. Namanya Bu sopo, ngono ya. Nah, ini harus dicuci darah. Bagaimana? Berapa lama dhek berapa menit? Baik, Bu, tunggu sebentar saya aktifkan kembali. Iso diaktifno. Banyak masyarakat Surabaya itu yang tidak paham sakjane carane reaktivasi ku kaya apa sih? Terus aku iku kudu nang ndi? Ben status BPJS PBI ku iki aktif maneh. Ya, termasuk nomor PIC yang jarang dicantumkan ya, baik nama ataupun nomor kontaknya di rumah sakit rekanan BPJS PBI ya. Nah, ini gimana solusinya dari DPRD Kota Surabaya untuk mengatasi hal ini? 45.000 gak titik, Dok. Butuh waktu dan Kasian, butuh ekstra tenaga untuk mengembalikan semuanya menjadi normal, Dok. Mesakno pokoknya. Ya. Jadi Mas, yang pertama saya ingin agar yang namanya organisasi Persi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia, untuk rumah sakit baik negeri maupun swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Mbok yo, iku kata-kata wong Surabaya. Mbok yo, kowe iki nyantumken sing jenenge fotone PIC BPJS karo nomor telepone sing gede, Mas. Ya. Soalnya apa? Yo lek administrasine lek punya empati yang luar biasa. Lek gak dikongkon mulih pasien ini, mesakno. Terus yang kedua, pasien iki yo lek dikongkon mulih tok, kadang-kadang di PCI, iki nek iso mbayaro Mas yo titik mbayar. Duwe mbae ta ya apa? Kan gak iso iki. Kadang digawe transport ae golek utangan, Dok. Loh wong aku ki ngomong pengeluaran 1 bulan itu kurang dari 750.000. Ya. Lah lek kon bayar 200.000 kira-kira lho Mas. Iku duweke sapa? Ya ngeden, Dok. Lho gak ngono, utangan iki wis tangga-tangga kiwa kenen ngarep mburi iki wis diutangi kabeh, Mas. Ya. Blenger pisan anu tetangga iki. Ya. Nah, masalah ini yang bisa membuka kunci mereaktivasi
kartu BPJS yang bersangkutan itu adalah PIC atau penanggung jawab BPJS. Jadi dia bisa segera melaporkan dengan komputernya, maka BPJS yang dinonaktifkan itu bisa diaktifasi lagi. Itu pertama. Ya. Kalau fotonya penanggung jawab BPJS di lokasi itu diumumkan di sebelah pendaftaran. Ya. Yang kedua, saya juga mengkaji kena opo kok BPJS iki kok iso nonaktif iki opo tuh ceritane itu. Ternyata ana ceritane. Yang pertama, maaf ya, yang jenenge wong gak duwe duit Mas. Iku gak duwe omah iku nomaden. Sampeyan ro gak nomaden? Pindah-pindah dong. Pindah-pindah gak duwe tempat yang tetap. Ya. Jadi kos yang sekarang ya toh wis gak bayar 2 wulan, kayak peringatan ambek ibu kos, gak iso bayar, diusir. Ya, pindah mana? Pindah maneh. Gak iso bayar maneh wong jeneng gak ndek duit kok. Pindah maneh diusir neh pindosir. Akhirnya domisili iki ditakoki, "Kon niku domisili nang ndi?" Gak ono. Dan inilah yang membuat dinonaktifkan PBI BPJS Mas. Oh, oke. Kenapa? Karena di NIK digoleki. Gak ono. Jadi domisilinya ini berpindah-pindah. Itu yang faktor pertama yang paling banyak. Yang kedua, pindah ke luar kota. Tidak bisa juga dilakukan. Karena apa? Pindah di luar kota, biarpun niku Sidoarjo, Gresik, Mas yo cedek Mas. Gak iso no Mas. Gak mungkin iso berlaku ndok ngono. Iso ndok Surabaya tok. Faktane kan banyak Dok. Wong KTP Surabaya sak ombyok tapi gak ono wonge. Iya. Omahe nang Sidoarjo Gresik. Itu ketika dinonaktifan tidak bisa direaktivasi. Yo angel Mas. Oke. Karena domisilinya tidak sesuai. Sakjane dhek iki warga ndi to iki? Warga Surabaya ta Sidoarjo ta Gresik ta ndi ngono lho. Jadi ini yang harus dibenarkan secara kependudukan ini harus ada. Kemudian yang berikut adanya peningkatan kesejahteraan dari pasien tersebut. Oke. Biyen dhek gak duwe kerjaan, ngutang mertua terus, yo toh. Akhirnya dhek oleh kerjaan, oleh motor Mas. Mari motor dhek iso nge-Grab, tak iso Gojek, tak opo. Mari ngono dhek oleh penghasilan tambahan. Iya. Oleh penghasilan tambahan, dhek mulai meningkat kesejahteraannya, Mas. Statusnya juga meningkat. Statusnya meningkat. Nah, inilah yang membuat dia tidak masuk di dalam kategori miskin akhirnya. Soalnya apa? Ono motor. Ya. Sepeda pancal gak mlebu, Mas. Tapi lek motor kendaraan, apa maneh mobil masih nyewa, tetep berarti wong iki mampu. Nah, itu Mas. Jadi ada kategori-kategori yang menurut pemerintah, menurut kategori ini bukan masuk di dalam miskin, kategori miskin. Oke. Nah, itu ya Mas ya. Ya. Nah, kemudian untuk yang bagaimana ini mengaktifasi lagi? Kita itu di Surabaya satu-satunya Mas yang punya KSH Mas. Oke. Daerah liya gak ono. Daerah liya sik kreativitasnya sik gorong sampai nang kono Mas. Mbu iki siarane nang Jawa Timur entek aku Mas. Iya. Ya, terus kalau di Surabaya luar biasa. Alhamdulillah kita punya KSH. Ya. KSH ini paling deket. Karena apa? Bisa tetangganya, bisa di temannya, bisa apa? Dia iso curhat. Bisa tahu fakta yang sebenarnya kondisi wargane iki koyo apa. Nah, dari KSH ini laporannya ke RT, RT ke RW, RW ke kelurahan, keluarlah yang namanya status miskin, Mas. Oke. Status miskin. Iya. Nah, dari status miskin dilaporkanlah dari kelurahan ke Dinsos. Dinsos buat data real time. Real time lagi. Saiki diomong kalau iki masuk kategori miskin karena dhek loro, gak iso kerja, utangnya akeh, terus penghasilan kurang dari 750 pengeluaran kurang dari 750.000. Wah, iki mlebu iki. Didaftarkanlah dia menjadi PBI yang dulunya tidak. Iya. Nah, itu Mas. Jadi ini ada urutannya. Kalau kita ditolak mau reaktivasi lagi, langsung lapor ke RT, RW atau langsung ke kelurahan.
Ke KSH tadi termasuk bisa ya. Ya, jadi ini adalah sistem yang sudah dilakukan di Surabaya yang sangat bagus sampai akar rumput. Bisa diurus ke kelurahan, kelurahan mengupdate datanya ke Dinsos dan Dinsos segera memberikan update data ke Kemensos Pusat. Ya. Tetap harus melalui Kemensos Pusat, Mas. Ya, jadi prosedural tetap ya, Dok ya. Dari Kemensos Pusat ke BPJS Pusat baru data nasional itu dirubah. Nah, ada kebijakan juga. Iya, tapi secara durasi tadi Dr. Michael kan menyinggung kebijakan rumah sakit itu saja nih yo isok langsung mereaktivasi. Ya, itu nanti tidak ditanyain Dok syarat ketentuan berlaku. Misalnya terlalu diinterogasi gitu, apa butuh proses lagi untuk reaktivasi pripun Dok? Gak, Langsung. Atik. Itu kan persyaratannya kan penyakit kronis loh. Penyakit-penyakit kritis. Gak iso Mas. Itu harus hari itu juga, saat itu juga diaktifkan yang namanya PBI yang non aktif. Jadi ono kekuatan hukumnya Mas. Ono aturannya. Nah, sekarang ada lagi yang khusus. Yang khusus itu waktu dia datang ke UGD kan gak ero. Pasien ini kalau gak ero lek iki dinonaktifkan. Datang ke UGD baru dibilang maaf, waduh lek selano maaf iku ngelundas. Ini kartu Bapak Ibu ini dinonaktifkan oleh pusat atau dikatakan nonaktif PBI BPJS-nya. Jadi mohon maaf ini harus diurus dulu. Lah wonge wis kejet-kejet Mas apa ini diurusi opo? Iku kan ngawur. Harusnya dari situ langsung diuruskan karena apa? Penyakit kritis dan penyakit kronis itu otomatis. Sekate syarat ketentuan wis. Jadi ini harus didengarkan oleh warga. Otomatis PBI non aktif itu diusahakan oleh rumah sakit itu untuk bisa diaktifkan. Jadi ono pengecualiannya. Itu. Jadi yang kedua kalau DEK nggak kritis harus ada jenjangnya lagi mau kontrol bulan depan misalnya ya. Itu dia bisa memberikan pembenaran data itu melalui ya tadi itu kelurahan, kelurahan ke Dinsos dan lain sebagainya. Terus saya bilang ini pada waktu rapat iki mbek dinas-dinas saya tak ceritoni iki bener ini. Iki lho BPJS iki ya kok pinter ya. Lek wayahe kene gak bayar sak dino telat sak dino. Coba apa sing dilakukan BPJS? Ono nduk WA. Mohon maaf Anda terlambat membayar 1 hari iki. Jadi mohon bisa dilunasi pembayaran BPJS Mandiri. Kok iso? Kene gak bayar telat sak dino iku lho, ono peringatan. Tapi kenapa masyarakat yang dinonaktifkan iku gak ero, gak ngerti belas sampai dia ke UGD baru dikatakan maaf iku mau. Begitu juga pada waktu DEK AP kontrol, mau cuci darah, mau apa ki? Perawatan kronis tadi perawatan yang harus dilakukan. Kata-katanya maaf juga. Gak bisa. Harusnya ada yang namanya pemberitahuan yang baik. Nah itu yang harus dibenahi itu. Itu nggak usah dari pusat. Dari itu dari kota karena apa? Ya, itu jenenge kita memberikan early warning yang benar itu Mas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sudah masuk di dalam kategori non-aktif PBI BPJS. Mohon diuruskan ke langsung RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya. Berikan solusi ke warga. Ojo langsung di stop langsung gak iso berobat ngawur ae. Iki lek kritis kejet-kejet sopo lek iki ono meninggale wong iki. Sing tanggung jawab iki sopo? Rumah sakit ta, BPJS ta, Dinsos ta, Dinkes ta. Kan ngono. Jadi ini harus ada early warning. Jadi ojo sampai ono kejadian kematian baru ribut. Iku kan paling sering di masyarakat kita. Saling lempar tanggung jawab biasanya. Ono korbane dhisik baru diurus. Gak ono korbane pencegahan kok ae sik kok gak ono contohe kok. Repot wis ngelu-ngelu. Nah, Dok, dari penonaktifan BPJS PBI terus
proses reaktivasi lagi. Ini tidak terlepas dengan yang namanya rumah sakit. Ya, ini berperan penting, Dok. Ya, jadi di Asosiasi Rumah Sakit kan ada Persi. Ya, apakah selama ini DPRD Kota Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya sudah ada koordinasi sejauh mana dengan Persi dalam rangka mereaktivasi secara massal? Bisa dikatakan secara massal gimana? Masih banyak warga Surabaya yang kurang mampu yang masih di cover oleh BPJS PBI. Pripun, Dok? Ya sing gak diundang ya Persi iki. Sing kapan niku sing diundang ya Dinsos, Dinkes, Dukcapil, terus apa maneh ya BPJS. Sing kelewatan iki justru Persi. Justru iki sing penting sajane. Nanti apa ya engko diusulno mbek ketua komisi. Persi iki diundang khusus. Soalnya yang bisa membantu masyarakat itu yang pada waktu kejadian ngomong, waduh maaf iki ditolak. Lah iku sing ngomong kan rumah sakit, kemudian klinik dan lain sebagainya dikelompokno. Iki rumah sakit iki atau persatuan rumah sakit iki dijak omong. Ya apa iki aturan rumah sakit nduk Surabaya iki. Ojo kathek nolak barang apa maneh kon bayar pisan. Saya ini ngalami wargaku iki sampai urunan nduk kampung. Kena lansia harus operasi karena waktu itu perdarahan otak lek gak salah. Iku kudu dioperasi lek gak ngono dut. Wis finish. Jadi akhirnya karena iki PBI ini iki non aktif urunan, Mas. Warga kampung iku urunan sampai akhirnya lansia iki iso dioperasi, untung selamat, Mas. Lek gak selamat iku aku wis bengok terus aku. Ya aku mau. Nah, tapi ada lagi yang keluarga miskin yang memang disuruh bayar karena supaya cepat, nggak terlalu ribet, lah pasien bisa ditangani wis bayaran dhisik. Iku, Mas. Akibatnya itu ya suruh bayar ambek urunan kampung. Nah, hal ini cobalah kita bahas bersama ya. Jadi rumah-rumah sakit ini bagaimana menyikapi nonaktifnya BPJS yang mereka sendiri tidak sadar bahwa PBI yang melindungi warga negara kita sesuai dengan hukum Undang-Undang Dasar Pancasila itu, Undang-Undang Dasar 45. Semua warga negara itu dilindungi oleh negara. Dilindungi oleh apa? Ya termasuk kesehatan iki. Ya kesehatan, ya pendidikan, sepokoknya pekerjaannya ndok Komisi D ku isiku. Iya toh? Nah, kalau sampai ini tidak bisa melindungi warganya perlu dipertanyakan. Termasuk rumah sakit. Lah rumah sakit iki kan tujuan didirikan rumah sakit kan ada unsur sosialnya jane, Mas. Bener enggak? Lah kalau mendadak kita mendapatkan pasien yang kritis, orang tidak mampu, orang ini termasuk di dalam status PBI yang non aktif. Yo ayo digolekno solusi. Ojo mbok kon mole. Ojo mbok kon bayar pisan. Wong iku teko iku wis air mata iku wis gak metu banyune, Mas. Garing. Apa maneh dompete wis gak ono. Ngono kok on bayar maneh. Waduh kon utang, aduh sedih wis sak keluarga sedih kabeh iki. Lah, masalahnya ayo kita sama-sama Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Kita harus cari solusi bersama. Karena apa? Karena kan kita bisa kontak dengan BPJS. Kita punya nomor PIC yang ada dengan BPJS. Ayolah. Diatur penerimaan pendaftaran dari BPJS atau pendaftaran rumah sakit. Maaf Bu, silakan menunggu, kami yang akan mengusahakan untuk solusinya. Iku ae wis waras 20% iku. Pasiene ngrungokno, waduh rek gak sido bayar yo. Gak, engko sik diusahakno. Ngono seneng pisan. Tapi faktane, Dok, omongan seperti itu jarang keluar dari pihak rumah sakit. Dan saya pernah ngobrol dengan salah satu pengurus Persi. Kenapa sih, Dok? Kadang pelayanan itu menjadi faktor utama komplain masyarakat. Karena tidak semua secara personal itu mereka itu punya skill public speaking. Coro ngomong ambek wongku sing apik koyo opo, pantese koyo opo. Termasuk kisruhnya selama ini BPJS itu gak cuma tentang penonaktifan status PBI. Selama ini kan kok daftar penyakit kronis iki gak di cover. Ya, ternyata ujung-ujungnya masalah apa sih sakjane?
Duit mana Dok? Duit sing digelontorno nang nggone cover kesehatan ku titik gitu loh. Nah, selama ini DPRD Kota Surabaya menyikapi beberapa hal ini yang terjadi di rumah sakit. Koordinasinya seperti apa dengan pihak Persi, Dok? Ya, oleh sebab itu kita ingin bisa ditoto mulai dari pendaftaran pasien iki. Mulai Itu dasar pertama ya. ya. Yang kedua, ditoto ngomongnya. Cara komunikasi dengan pasien itu ya opo, sing enak. Ya. Walaupun pasien itu pun kata-katanya mungkin rodok nyelekit. Wong jenenge bingung. Iya toh. Iya. Kadang-kadang teko iki wis njaluk tolong, nontokno suster iku mesungat-mesungut. Iku dek iki wis jengkel san. Ya, wis loro kabeh. Wis loro kabeh. Wis gak duwe dhuwit, gak nyekel dhuwit. Dikon ngono aduh kon bayar pisan ngeluh ndas dek iki. Jadi kata-katane kadang meso-meso, kadang gak kasar. Tidak iku senonoh lah pokoknya. wis ngene lho. Iki ku wong loro. Wong loro iku aja dilorokno maneh atine. Tambah kon misale ya perawat iku tambah atine tambah anjane kon kasar ini. Terus dhek metu kata-kata kasar. Itu tidak komunikasi yang baik. Harusnya yang normal sing ngalah. Ya toh? Petugasnya kan sing normal. Jenenge pelayan no. Ya, ayo mari Bu, tenang sedikit. Sugono ngombe ta apa ya, minum-minum dulu. Gini Bu, Pak, kami akan mengusahakan bapaknya atau ibunya atau saudaranya yang sekarang non aktif, kami akan menghubungi BPJS. Bapak Ibu bisa tunggu di ruang tunggu, ngono tok iku seneng. Ojo katik mbok sauti, ojo katik mbok olehno, ojo katik mbok kongkon kontrol maneh nduk puskesmas. Iki wis kritis. Ojo maneh kon bayar maneh kok sik omongan bayar kok sik konsultasi yo sik ambek bosmu, ambek direkturmu. Iki dek tak kon bayar iki bener ta? Lek sampai direktur ngomong yo ancene bener kon bayar. Nah, iku urusane ancen direkture kan. Nah, tapi kalau untuk sepihak ayolah anggap aja pasien iki keluargamu, pasien iki dulurmu dhewe. Engko lah omonganmu lah enak balekan. Nah, itu dari hati sendiri. Nah, ini dari Persi ya. Jadi itu harus ditata. Karena apa? Mayoritas di tempat kita, kanan kiri muka belakang itu bukan orang-orang yang mampu. Kadang-kadang mereka di dalam kesederhanaannya tidak bisa mengatur kata-kata dengan baik. Kadang-kadang cara bicaranya memaksa kepada petugas-petugas medis. Pokoknya apa carane? Bapakku kudu urip gitu, terus diancam-ancam. Itu sudah biasa. Itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi setiap hari. Tetapi ingatlah bahwa kita ini tidak jadi bos, kita ini adalah pelayan. Saya aja DPRD aja merasa menjadi pelayan masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang datang, ya saya layani dengan baik. Karena apa? Kita tidak lebih dari seorang pelayan. Kalau kita punya mental yang seperti itu, yakin aku. Ngomongnya pasti ditoto, ngomongnya ya jadi sopan, walaupun wis dipisu-pisui. Jadi ya sekali lagi kita memang berbenah ya. Nah ini adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang baik akan mendapatkan solusi yang baik. Dan pastinya pemerintah itu tidak akan tinggal diam untuk itu. Dan saya merasa bahwa Surabaya mulai dari kasus penonaktifan PBI, tiap hari Mas berjuang Mas, harus menemukan. Jadi iki ke istilahnya jemput bola. Sampai Ruta dijemput bola iki jadi KSH-nya itu melihat data 45.000 kan ono data. Oh iki nduk kampungku ternyata ono 11 itu didatengin Mas di rumahnya. Ini Pak Ibu, Bapak Ibu harus menaktifkan kembali PBI-nya. Dengan cara melaporkan ke kelurahan, ke kecamatan dan lain sebagainya. Itu KSH mendekati jemput bola. Wow, itu sudah dilakukan. Itu luar biasa Mas. Tenan luar biasa. Itu mulai dari Februari kemarin. Begitu pengumuman keluar. Dok, kalau tadi jenengan bilang masih banyak keluhan dari masyarakat terhadap layanan di rumah sakit ya. Termasuk iku mau cara ngomong, cara berbicara, cara memberikan solusi kepada pasien. Selama ini pengawasan DPRD Kota Surabaya bersama Dinas Kesehatan terhadap oknum-oknum di rumah sakit yang mungkin tidak bisa dinilai puas oleh pasien di Surabaya. Sejauh mana DPRD Kota Surabaya untuk memberikan pengawasan ataupun teguran kepada pihak rumah sakit yang seperti itu, Dok?
Masalahnya sing dipomong iki api-api Mas. Sing tak pomongi kan rumah sakit Suwandi, rumah sakit PDH, rumah sakit Eka Candarini, Jos di bawah Komisi D. Tapi kena sing rumah sakit liya gak iso Mas kene Mas. Kok gak bisa Dok kendalane? Kendalane kudu ono laporan dhisik. Oh. Lah lek kene nyemprit kesemprit mana kene Yohan? Gak iso Mas. Kita juga punya pembatasan. Rumah sakit RSUD Dr. Sutomo itu pengawasannya DPRD Jawa Timur. Pemprov. Lah tapi kalau misalnya ada warga yang melaporkan ke Komisi D, baru kita bisa takjak omong sing enak. Iya. Itu. Jadi kalau untuk rumah sakit Suwandi, rumah sakit Eka Candarini, rumah sakit PDH, wis toh, jos. Coba ditunjukkan rapot merahnya yang mana coba. Ini Kak total kecap nomor 1 ya, memang jos ya Dok ya? Iya. Ancane jos iki gak kecap nomor 1 tok tambah bonus pisan. Iya. Nah, kadang-kadang malah maaf ya, di rumah sakit Suwandi kebijakan dari Direktur Rumah Sakit Suwandi Dr. Billy. Iya. Billy sapa to jenenge? Iya, Dr. Billy. Iya, Dr. Billy itu memberikan subsidi. Jadi istilahnya gini. Dinyatakan bahwa dia itu non PBI. Iya. Bukan non PBI. Dia PBI atau juga dia masuk miskin tapi belum dapat PBI. Oh, gitu. Okay. Terus di dalam pelaksanaannya dananya itu sudah melewati batas limit lah, over limit ya. Iya. Dan disitulah Rumah Sakit Suwandi itu mengeluarkan dana subsidi dari pengelolaan manajemen rumah sakitnya mereka. Oh, okay. Mas, aku yang terharu itu ada yang pasien itu sudah 2 tahun opname di dalam Rumah Sakit Suwandi, Mas. 2 tahun Dok. 2 tahun aku dulu sampai nyumbang pampers Yohan. Oke. Bayangkan, apakah warga Surabaya ngerti ta? Ingon-ingonane koyo ngono iku. Isone apa? Isone demo tok ae. Ngomong iki sing pelayanane begedes lah opo. Omongan iki gak enak lek dirungokno, tapi itu kan oknum. Opname iku 2 tahun, Mas. Wong iki lek diculno gak duwe omah, gak duwe dulur belas gak ono. Perempuan usianya sudah lanjut, usianya meh 80 tahun. Okay. Kemudian apa yang dilakukan? Seluruh karyawan dari Rumah Sakit Suwandi urunan mau bersedia untuk dipotong gajinya untuk memberi hidup kepada Mbah Iki. Iki aku terharu, Mas, karena saya mendengar cerita itu. Saya sendiri ngelihat Mbah Iku, saya sendiri turun tangan untuk memberikan kebutuhan iki apa pampers. Tak kok no sakbal wake, Mas, bukan sakbal tok wake pokoknya. Untuk kebutuhannya dia untuk 1 bulan atau 2 bulan itu. Karena dia butuh pampers setiap hari. Mengapa? Karena itu bukan dari subsidi dari pemerintah. Itu adalah subsidi dari seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Suwandi. Itu yang membuat saya tergerak hati saya. Oke Dok, kalau cerita tadi itu yang saya ambil poin itu durasi 2 tahun ya, yang seharusnya usia lansia dengan kondisi yang tidak mampu. Kok ditangani ambek Dinsos? Iya. Ya, kan pertanyaannya ngono, loh, Dinsos kan duwe apa iku jenenge Liponsos yang anu orang-orang lansia ngono. Kok sampai Dr. Billy yang membawai rumah sakit apa itu namanya Dr. Suwandi itu sik gelem ngeramut sampai urunan, ngejak urunan iku mau. Iya. Iki sakjane sudah ada langkah berikutnya enggak untuk penanganan dari pasien yang lansia ini, Dok? Iya. Lek solusine langsung dikekno Dinsos diculno beres ya enak, langsung di Dinsosno ae. Iki masalahnya lek sampai selangi iku dicepot, berangkat deh ke rumah penciptanya. Iku lho, wonge lho gak sadar. 2 tahun gak sadar. 2 tahun iku lek gak panjang umur iku mangkane ta ojo dikeploki ambek panjang umurnya. Panjang umur tenanan iki 2 tahun gak berangkat-berangkat. Akhirnya apa diingoni ambek karyawane Suwandi iki. Nah, itu loh. Jadi kalau ada kata-kata 3 hari kok saya dipulangkan. Kenapa saya belum sembuh kok dipulangkan? Kan ngono. Ya iku tak jawab. Ono sing 2 tahun gak diolehno, ayo. Ngomong, duit sapa? Iku lho duit urunane karyawan Suwandi ero ta? Sampean ero kabeh ta? Bolo Susana. Itu yang perlu diketahui bahwa ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh rumah sakit pemerintah yang
isinya kalau di YouTube itu dihujat. Ya. Apa sih? Kebaikannya itu jauh lebih besar dari keburukannya. Kok cek senenge lek seneng nonton rumah sakit itu di ilok-ilokno ngono. Lihat apa sesuatu yang bisa dibangun lebih, berapa nyawa yang bisa dilakukan yang diselamatkan dengan PBI, non PBI pun yang tidak cukup jatahnya, ataupun dia mandiri tapi dia masih tidak bisa membayar itu. Yang penting mereka melihat dengan hatinya bahwa ini pasien benar-benar miskin. Maka di backup oleh rumah sakit itu bukan gampang. Manajemen rumah sakitnya yang luar biasa menurut saya. Ya. Jadi cerita-cerita seperti ini salah satu tugas dari Dr. Michael untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mindset masyarakat ini ojo selalu suudon, ojo selalu negatif thinking terhadap rumah sakit pemerintah yang ternyata di belakang itu semua mereka masih punya hati untuk melakukan kebaikan terhadap pasiennya meskipun satu orang rong tahun gak sadar. Iya kan? Itu yang justru saya pribadi baru dengar kali ini dari panjenengan, Dok. Gitu ya. Oke, terakhir Dok, pesan fokus kepada siapa ini? Target kasus penonaktifan BPJS PBI sehingga nanti semua warga masyarakat Surabaya yang memang berhak untuk di cover BPJS PBI bisa reaktivasi semua, Dok. Ya, jadi kalau kita sudah paham bahwa kita ini masuk di dalam kategori kelompok non aktif PBI. Kalau kita tahu ya, maka kita mulai mengurus itu dari RW, RT, RW kemudian ke kelurahan. Bisa juga kita bicara ke KSH yang bisa menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menanyakan kalau sudah sampai di rumah sakit, baru kita tahu bahwa status kita ini non aktif, kita menanyakan, Bapak, Ibu, mohon maaf, non sewu, ada enggak nomor penanggung jawab PIC dari BPJS? Lokasi ini. Nah, itu. Kalau memang bisa dibantu oleh administrasi, alhamdulillah luar biasa. Tapi kalau sampai ini tidak bisa dilakukan, ya wes ayo diurus dewe, gitu. Ya. Tapi kalau sudah dihubungi, kata sing jenenge PIC ku keturun wis iku dosane dheke. Aja mbok urus. Ya toh. Ya apa maneh iku wis sing iso reaktivasi dheke. Iya, benar. Ya toh. Nah, tapi kalau memang dheke enggak bisa membantu, ya sudah, ancane jalan untuk menuju kesembuhan itu wis ono. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita ini bisa memberikan solusi terutama DPRD. DPRD akan mengundang kembali bagaimana solusinya dengan Persi yang dilibatkan kembali. Bagaimana Persi ini sebenarnya juga punya poin untuk bisa mereaktivasi. Bukan hanya Dinsos, bukan hanya BPJS di Surabaya, bukan hanya Dinkes. Kita nggak bisa karena semua yang paling penting di sini adalah Dukcapil. Kalau Dukcapil mengatakan bahwa ini masuk dalam warga yang tidak diketahui NIK-nya itu gak cocok ambil domisili ini. Sudah buyar dah itu. Jadi harus dibenarkan dulu secara domisilinya. Nah, kemudian bagaimana dengan warga yang berpindah-pindah? Ojo sungkan, begitu pindah ke daerah yang baru, langsung lapor RT RW-nya. Itu tindakan yang benar. Jadi begitu kita sampai di tempat kos yang baru, itu lapor, Pak RT, Pak RW, saya adalah penghuni kos yang baru atau saya kontrak rumah sebagai warga yang baru. Maka otomatis keberadaan kita ini keluarlah yang namanya surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini akan dikeluarkan dari kelurahan dan langsung akan dimasukkan ke komputer sampai di Dukcapil dan Dinsos. Sekali lagi, integrasi atau kerjasama antar dinas di Surabaya itu sudah jos. Terus yang berikutnya saya berterima kasih atas solusi cepat dari Pak Wali Kota. Luar biasa Pak Wali, jos iki. Karena apa, pada waktu kita bingung, waduh iki non aktif iki terus piye? Solusine piye? Pak Wali langsung ngumumkan, ojo kuwatir wargaku, karena lek kowe ditolak, keluarkan KTP-mu. Kalau KTP-mu benar-benar warga Surabaya, kritismu itu bisa
kita obati. Ya. Untuk penyakit-penyakit seperti kayak diabetes itu kan kronis tuh ya. Kronis. Cuci darah, jantung, gagal ginjal, nah itu kan kanker. Nah, itu bisa menggunakan kartu itu dulu. Ya, Setelah itu baru kita urus kemudian. Ya. Dan sekali lagi yang terakhir bagi kita semua, termasuk saya sebagai tenaga medis di Surabaya, juga untuk staf pendaftaran, nakes, perawat dan lain sebagainya, saya menghimbau kepada kita semua yang bekerja di bidang kesehatan. Ya. Karena saya sendiri dulu sebelum jadi dewan, saya sendiri masuk direksi rumah sakit. Jadi saya ini noto mulai dari pelayanan pasien seperti apa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bisa memberikan cara berkomunikasi dengan pasien yang sudah sedih, bingung, ndak ngerti mau mikirnya aja, ndak iso mikir wis pokoknya. Ya. Nah, itu kita bisa memberikan solusi yang terbaik dengan sopan, dengan baik, dengan kata-kata yang solutif. Maka dari pesan-pesan saya yang tadi ini, kalau kita jalankan, sungguh kita bisa memberikan pelayanan warga Surabaya kita dengan baik. Ya. Karena apa? Karena konon sebenarnya dari 45.000 ini sudah hampir separuh lebih sudah direaktivasi sampai bulan sekarang, Mas. Itu kabar gembiranya. Baik. Jadi sekarang ini tinggal sisa-sisanya berapa, ya udah yuk kita aktivasi kembali. Ya. Karena apa? Karena ada lagi tambahan kuota dari orang yang miskin pada bulan Maret. Akeh. Jadi itu ditambahkan kembali. Ya. Jadi yang kemarin kita lihat yang betul-betul bisa menerima PBI, BPJS itu akan kita berikan. Ya. Jangan sampai ceritanya ini sebenarnya apa toh ini untuk evaluasi data ini. Jangan sampai fasilitas PBI, BPJS ini kena kepada orang yang mampu. Jadi benar-benar tepat sasaran. Karena apa? Setiap tahun yang namanya tombok Ya, tekor dari BPJS itu gak tambah menyusut, tambah akeh, Mas. Ya. Sakno negara, Mas. Ya. Jadi oleh sebab itu, yuk kita pergunakan sarana PBI, BPJS tepat sasaran. Dan kalau kita sudah dikatakan mampu untuk menjadi BPJS mandiri, ayolah, BPJS itu gotong royong sifatnya. Kalau kita mampu, kita bayar hanya sedikit saja dari gaji kita untuk bisa menolong orang lain, bukan untuk menolong diri sendiri. Demikian penjelasan saya. Semoga apa yang saya utarakan, penjelasan talkshow kita bisa membantu warga Surabaya yang selalu sehat dan sejahtera. Luar biasa Dr. Michael, obrolan kita hari ini banyak edukasi, banyak pesan-pesan dan juga banyak pengalaman dari Dr. Michael yang sudah menangani hampir separuh lebih warga Surabaya yang BPJS PBI-nya sudah dinonaktifkan dan juga butuh kerjasama warga Surabaya, Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya. Lek memang sampean niku tinggalin nang luar kota, ayo urusan domisiline. Ben gampang lek ono opo-opo ketika nanti BPJS PBI sampean sewaktu-waktu gak aktif soalnya sampean gak dierui, ya tidak diketahui sampean manggon nang di, biar podo-podo gampangi, podo-podo enake. Matur nuwun, pala-pala susana sing nyimak DPR on the spot episode kali ini, mane-mane sampean engko iso nemoni materi-materi liyane sing luwih seru, terutama terkait ambek kondisine Kota Surabaya dan juga warganya. Aku Cak Aldo bareng Dr. Michael Leksodimulyo MBA MKes pamit dhisik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.